Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wanita berbaju salju itu perlahan berbalik. Dia tampak seperti diukir dari es. Penampilannya yang seindah peri sekali lagi muncul di hadapan Yunche, hanya ekspresinya yang bisa menjerumuskan siapapun ke kedalaman neraka yang sedingin es. Bibirnya perlahan mengucapkan kata-kata yang menusuk tulang berikut ini, kamu masih berani memanggilku tuan. Jika ada orang di dunia ini yang bisa membuat Yunche benar-benar meninggalkan kesombongan dan harga dirinya di depan pintu, itu pasti Mu Xuanyin. Dia perlahan berlutut dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tatapan dinginnya yang bisa membekukan seluruh dunia. Murid ini berhutang pada guru, hutang sebesar gunung, murid ini bahkan tidak mampu membayar seutas benang pun, namun saya melakukan kesalahan yang paling keji, murid ini tidak mampu menghadapi guru. Melakukan kejahatan keji dan kemudian pergi, apakah ini sesuatu yang aku ajarkan padamu? Rasa dingin, kemarahan, dan kekecewaan yang ekstrim memenuhi matanya. Suara Mu Xuanyin mulai tenang tetapi ada tambahan kualitas yang menggetarkan di dalamnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi pengecut yang tidak mau memikul tanggung jawab Anda. Kamu sama sekali tidak cocok menjadi muridku, Mu Xuanyin. Yunche tidak bisa membalas, dan dia tidak berani berdebat setengah kalimat dari apa yang dia katakan. Perlahan, dia mulai mengangkat kepalanya dan tatapannya bertemu dengan tatapannya. Dia dengan lembut menjawab, selama periode ketika saya meninggalkan guru, murid ini selalu memikirkan cedera guru. Hari ini, murid akhirnya dapat beristirahat dengan tenang setelah melihat guru dalam keadaan selamat dan sehat. Murid ini mengetahui besarnya beratnya dosa-dosanya. Saya dengan sepenuh hati akan menerima hukuman apapun yang menimpa saya. Mu Xuanyin tetap tanpa ekspresi. Dia perlahan mengangkat lengannya yang seperti batu giok dan menekankan telapak tangannya ke dahi Yunche. Kamu benar-benar mengecewakanku, ini tidak bisa dimaafkan. Suara lembut terdengar, seolah-olah kristal es pecah. Dunia di depan mata Yunche mulai memudar, dari pemandangan putih ke abu-abuan hingga kegelapan koma. Tubuhnya perlahan jatuh tak bernyawa ke tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Di lingkungan beku yang dingin dan sunyi, Mu Xuanyin perlahan berbalik dan menyapukan pandangannya ke trio Mu Baimei. Sejak Mu Xuanyin muncul, Mu Baimei, Kaisar Nanli, dan Han Kuan tetap tidak bergerak. Bukan karena mereka berdiri di sana, mereka merasa seolah-olah embun beku yang mengerikan dan tak dapat dijelaskan telah memakukan jiwa mereka di tempatnya, membuat mereka tidak dapat bergerak, dan juga tidak berani bergerak. Ini adalah satu-satunya saat mereka merasakan penindasan seperti itu. Nama Mu Xuanyin hampir membuat jiwa mereka terbang ketakutan. Bumi dan langit yang kehilangan warna dan kemegahannya tidak membuat mereka terkagum-kagum. Hal itu malah membuat mereka sangat ketakutan. Sepasang mata itu, yang kini menatap langsung ke mata mereka, membuat mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah terjun ke kedalaman jurang sedingin es. Raja Alam, Song, Salju di antara ketiganya, yang memiliki kekuatan tertinggi adalah Mu Baimei yang kesulitan bahkan untuk berbicara. Suaranya terdengar seperti ular berbisa yang menggigit tenggorokannya. Selamat, guru dan murid, bertemu sekali lagi, kami tidak akan mengganggumu atau menghalangi jalanmu, selamat tinggal. Kesadaran Mu Baimei berada dalam kondisi yang agak tidak koheren. Bahkan dia sendiri tidak jelas tentang apa yang dia katakan atau berapa lama dia berbicara. Dia hanya ingin pergi, tetapi meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat bergerak satu langkah pun, dan sepertinya tubuhnya semakin lemah. Angin dingin membelah keheningan yang mematikan dengan suara mendesis, mengubah ketiganya menjadi 3 patung es dan kemudian menghancurkannya tanpa suara, mengirimkan kristal seperti debu es beterbangan di udara. Dalam sekejap mata,
Tiga raja ilahi yang agung, tanpa tangisan atau perjuangan apapun dan tanpa sedikit pun keraguan atau belas kasihan dari pihak Musuanyin, tiga raja alam tidak berubah menjadi apapun di tengah es yang sedingin es. Seolah-olah dia baru saja menyapu tiga gundukan pasir kecil. Dia mengangkat lengannya yang seperti batu giok, dengan lengan bajunya yang tampak bersalju berkibar tertiup angin. Cahaya biru mendarat dari langit memperlihatkan Frost Dragon yang sangat besar. Musuanyin melemparkan Yunce ke mulut Frost Dragon yang besar dengan dingin sambil berkata, "Pergi." Frost Dragon yang sangat besar mengeluarkan raungan pelan dan mulai terbang, segera menghilang dari pandangan, tidak ada yang tahu apa tujuannya. Musuanyin berdiri di sana sebentar, tidak bergerak. Saat aura Frost Dragon yang sangat besar menjadi semakin jauh, dia tiba-tiba berbalik, menyalurkan sinar es yang meledak menuju sebagian ruang, keluar. Bagian ruang itu membeku dalam hitungan detik dan benar-benar hancur. Ribuan bunga dan rerumputan hancur total. Tiba-tiba sebidang tanah putih kosong muncul di dunia kecil itu. Dan di dalam petak putih itu, seorang gadis kecil, mengenakan gaun warna-warni, perlahan melangkah keluar sambil terkikik riang, "Kakak, kamu sebenarnya sangat cantik, tapi juga galak di saat yang sama." Jika Yunce masih di sini dan sadar, rahangnya akan langsung ternganga. Gadis berpakaian warna-warni ini, sebenarnya adalah Jasmine kecil. Semua penindasan sedingin es dikumpulkan di tubuh Jasmine kecil. Gadis kecil ini, yang Yunce tahu hanya berada di alam kaisar mendalam, sebenarnya menyebabkan Musuanyin menganggapnya serius. Musuanyin memiliki ekspresi sangat serius di wajahnya yang belum pernah dilihat Yunce sebelumnya. "Siapa kamu dan kenapa kamu diam-diam mengikutinya?" Jasmine kecil mengangkat bibirnya. Di hadapan kekuatan Musuanyin, dia masih tidak menyerah. "Pertanyaan ini sebenarnya harus saya tanyakan terlebih dahulu. Siapa kamu, dan kenapa kamu diam-diam mengikutinya?" "Saya tuannya." Musuanyin menjawab dengan dingin, "Kamu seharusnya mendengar semuanya dengan jelas sekarang." Kamu begitu galak dan memarahinya, kamu bahkan menjatuhkannya. Bagaimana bisa ada master sepertimu?" Jasmine kecil melipat tangannya, jelas tidak puas dengan jawabannya. "Ini antara kita, guru dan murid. Ini tak ada kaitannya dengan Anda." "Apa, tidak ada hubungannya? Dia milikku." Saat dia berbicara di tengah jalan, Jasmine kecil berhenti dan menunjuk ke tangan kanan Musuanyin. "Batu Void Illusion itu diberikan kepadanya olehku. Untuk alasan apa kamu mengambilnya? Kembalikan padaku atau kembalikan padanya." Mengangkat batu ilusi kekosongan, Musuanyin memiliki tatapan bingung di matanya. "Kamu memberikan ini padanya? Mengapa kamu memberinya barang seperti itu? Siapa kamu, seberapa baik kamu mengenalnya, dan apa yang kamu rencanakan?" Dia sudah curiga mengapa Yunce memiliki benda suci seperti batu ilusi kekosongan pada dirinya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa dapatkan dengan kemampuannya saat ini. Dia penyelamatku. Apakah membalasnya salah? Aku hanya ingin memberikannya padanya. Apa hubungannya denganmu? Penyelamat. Tatapan Musuanyin semakin dalam. Sosok es Phoenix mulai muncul di belakangnya saat pedang putih dingin juga muncul di tangannya. "Karena kamu tidak jujur dan mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku untuk ini." Pedang itu tipis dan panjang, tebalnya bahkan tidak sampai 1 inci pun. Itu tidak berkilau, tapi sepertinya terbuat dari salju. Sebelum energi dingin yang semakin meledak dan dunia yang dengan cepat berubah menjadi putih seluruhnya, dia masih memiliki senyuman centil terpampang di wajahnya saat dia memegang kedua tangannya di belakang punggungnya. "Aku khawatir kakak perempuan tidak akan mampu melakukannya." Ice Phoenix mengeluarkan teriakan panjang dan pedang putri salju bersinar, mengumpulkan kecemerlangan seluruh dunia dalam satu sinar cahaya. Dalam sekejap menjungkir balikkan seluruh lingkungan di dunia kecil yang mandiri ini. Ribuan kilometer di sekelilingnya telah diselimuti badai salju.
Di tengah salju yang sedingin es, gambaran Ice Phoenix mulai naik ke langit, membawa kekuatan dunia yang terbalik, terbang seperti semburan air menuju gadis berpakaian warna-warni. Wah, cantik sekali. Kekuatan terbalik dari Ice Phoenix ini sudah cukup untuk membunuh Raja Ilahi secara instan. Tanggapan pertama Jasmine kecil adalah kilatan cahaya di kedua matanya. Setelah menghela napas sedikit, seluruh sosoknya menghilang jauh. Namun saat dia menghindar, pedang putri salju menembus ruang, menembak langsung ke arah gadis kecil itu. Gambar Ice Phoenix itu juga mengubah lintasannya, sekali lagi mengunci lokasi Jasmine kecil. Karena sudah seperti ini, kakak harus bermain denganku dan membuatku bahagia, oke? Jasmine kecil terkikik lagi, kedua matanya mengeluarkan sinar biru cerah. Meski suaranya terdengar lemah, suaranya menembus seruan dahsyat Ice Phoenix. Ruang angkasa bergetar hebat dan badai salju tiba-tiba meningkat. Jika seseorang mengulurkan tangan, mereka tidak akan dapat melihat kelima jarinya. Segala sesuatu di dunia ini, mulai dari pepohonan hingga rerumputan, bunga, burung, gunung, dan dataran luas telah tercabut. Dalam sekejap, langit tampak seperti tertutup tirai salju yang berkabut. Ini adalah pemandangan yang jarang dilihat orang di alam dewa. Di dalam tirai bersalju itu, selain cahaya biru sedingin es yang melesat ke sana kemari, ada sinar pedang putih tambahan. Sosok kecil Jasmine kecil berlari ke sana kemari dan terus-menerus berteleportasi melewati badai salju. Tangannya akan bergerak seolah-olah sedang menari, sinar pedang putih melesat di setiap gerakannya, menghancurkan gambar pedang dan cahaya dingin yang dikirimkan Mu Xuanyin ke arahnya. Suara dari dua kekuatan yang bertemu satu sama lain tampak ringan, tetapi ledakan di langit adalah suara dari Divine Masters. Itu memenuhi seluruh dunia kecil, menyebabkan kabut es di dunia ini tidak pernah berhenti. Setiap kali terjadi ledakan energi yang eksplosif, hal itu akan disertai dengan ledakan penghancuran ruang dalam radius yang besar. Kedua sosok itu melintas dan berteleportasi setiap saat sejauh puluhan kilometer. Air mata dan selokan spasial menutupi udara dan dataran luas. Sebelum robekan spasial dapat diperbaiki, lebih banyak lagi bekas luka yang akan terkoyak di seluruh area. Boom boom, boom boom boom. Sosok Mu Xuanyin perlahan berbalik, membekukan seluruh area sekitar 500 km, dan Jasmine kecil tersegel tepat di tengah dunia es ini. Namun, tidak sampai satu napas pun, seluruh ruang meledak, puluhan ribu sinar pedang terbang keluar dan kemudian berkumpul, digabungkan menjadi satu sinar pedang, menembak langsung ke arah Mu Xuanyin. Bayangan pedang putih berbenturan dengan pedang putri salju. Suara dari benturan pedang menyebabkan langit runtuh dan celah seperti jaring laba-laba mulai menyebar di dataran luas di bawah mereka. Ledakan akibat bentrokan kini tidak lagi terbatas pada radius 500 km. Di bawah kekuatan mereka yang menakutkan dan menghancurkan surga, dunia kecil yang damai dan tenang, berusia jutaan tahun ini akhirnya mulai runtuh. Alam kuno Laut Ilusi memiliki anggota dari 3 dunia bintang besar yang berkeliaran di dalamnya, khususnya anggota dari 3 sekte yang berkuasa. Meskipun mereka melakukannya dengan hati-hati, jauh di dalam hati mereka sangat bersemangat. Di jantung alam kuno, beberapa tetua roh ilahi menjaga pintu masuk istana bawah tanah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah. Terlebih lagi, mereka tidak mengetahui bahwa 3 raja alam besar telah meninggal. Tanpa peringatan sebelumnya, suara gemuruh yang sepertinya datang dari surga ke-9 meledak. Area pusat alam kuno Laut Ilusi tiba-tiba meledak. Dalam area seluas 500 km, setiap makhluk hidup, bahkan para ahli roh ilahi dari dunia bintang 3 dan binatang buas kecil yang tak terhitung jumlahnya, langsung berubah menjadi debu. Mereka tidak tahu bagaimana mereka mati, mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah mati. Mereka yang lebih beruntung dikirim terbang dan berguling-guling di tanah, ketakutan.
Pasir dan debu memenuhi udara. Dua sosok terbang tinggi ke langit, kedua sosok tersebut memancarkan tekanan tak tertandingi yang menekan segala sesuatu di bawah mereka, menyebabkan setiap makhluk hidup gemetar dalam diam. Pakaian bersalju Mu Xuanyin tidak berdebu. Pedang putri salju di tangannya adalah pantulan sinar dingin dari matanya yang indah. Sebuah dunia kecil yang baik dan stabil selama setidaknya 1.000.000 tahun, yang juga melahirkan rumput kaisar abadi, kini telah hancur total oleh kedua kekuatan mereka. Wajah Jasmine kecil memerah, namun dia masih memancarkan riuh. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa ada alam bintang tengah yang disebut alam Song Salju dan raja alamnya sangat kuat sehingga dia dapat dibandingkan dengan beberapa raja alam dari bintang atas. Pada awalnya aku sedikit meremehkan, tapi tampaknya bukan hanya itu benar, kamu bahkan lebih kuat dari rumor yang beredar. Keluarkan senjatamu, kata Mu Xuanyin dengan dingin. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Mustahil. Jasmine kecil meletakkan tangannya di belakang lehernya, meskipun kamu benar-benar kuat, kamu masih belum memenuhi syarat untuk membuatku berusaha sekuat tenaga. Alisnya yang seperti bulan sabit sedikit turun, dan bibirnya yang berwarna ceri bergerak dengan dingin. Jika setengah tahun yang lalu, aku sebenarnya bukan tandinganmu. Sayangnya, angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Namun dalam waktu singkat ini, suhu dunia yang awalnya dingin menusuk tulang ini tiba-tiba turun drastis dengan kecepatan yang mengerikan. Seolah-olah dunia ini secara gila-gilaan telah menjatuhkan beberapa juta lapisan di bawah permukaan bumi, ke dalam neraka yang sedingin es. Pupil Mu Xuanyin perlahan menghilang dari dalam mata indahnya, digantikan oleh sinar biru sedingin es. Rambutnya terangkat ke udara, hampir menjadi seputih salju. Dengan lambaian ringan lengannya, Ice Phoenix di atasnya perlahan membuka sepasang sayap kristal es. Jasmine kecil memiringkan kepalanya, bibirnya terbuka. Matanya melebar saat bibirnya membentuk-bentuk O besar. Rasa dingin yang memenuhi udara melonjak seiring dengan peningkatan tajam energi mendalam Mu Xuanyin. Energi dingin yang menakutkan tampaknya telah mencapai titik kritis ketika berubah menjadi medan energi yang terlihat, menghantam dan mendistorsi domain energi yang mendalam di hadapan Jasmine kecil. Perlahan tapi pasti, dia mulai merasakan energi sedingin es yang cepat mendekati dirinya. Jasmine kecil berteriak kaget. Wajahnya yang selalu tersenyum akhirnya berubah menjadi serius. Domain energinya yang dalam membesar, mendorong semua energi es di area terdekatnya, yang juga menurunkan kekuatan es di dekatnya. Cahaya biru bersinar lembut, seperti senja dari fajar menyingsing di Arktik. Pakaian bersalju Mu Xuanyin berkibar tertiup angin, lengannya yang seperti batu giok menari. Pedang putri salju miliknya menggambar ratusan gambar pedang dalam beberapa tarikan napas, seolah seluruh energi dunia terseret bersamanya, mengubah keheningan menjadi badai es yang mengamuk. Suasana alam kuno laut ilusi mengalami perubahan besar. Bahkan dalam jarak 500 km, semua makhluk hidup yang tersisa hanya bisa menangis putus asa di dalam badai angin yang sangat dingin. Di tengah-tengah es dan badai mengumpulkan kekuatan sebesar neraka es yang tidak dapat dipahami oleh makhluk normal manapun sepanjang hidup mereka, bahkan jika mereka menjalani hidup mereka 10 kali lipat. Sosok Jasmine kecil dengan cepat mundur. Domain energinya yang dalam telah ditekan, terdistorsi lapis demi lapis, namun segera pulih sepenuhnya. Baik itu es yang sedingin es atau energi destruktif, tidak ada sedikit pun yang mendarat di tubuhnya yang tampak sangat halus. Namun, keheranan dan ketidakpercayaan di wajahnya semakin dalam setiap saat, hingga perlahan berubah menjadi ketidakpercayaan. Meskipun dia hanyalah Raja Alam Bintang Menengah, nama Mu Xuanyin dikenal di seluruh alam bintang atas dan alam Raja Besar. Bagaimanapun, dia adalah seorang Master Ilahi yang kuat. Alam bintang yang dipimpin oleh Master Ilahi adalah alam bintang yang tidak dapat dengan mudah disinggung oleh alam bintang lain.
Tapi demonstrasi kehebatan Mu Xuanyin saat ini jauh melampaui pemahamannya, jauh melampaui informasi dan rumor apapun yang pernah dia dengar tentangnya. Di bawah serangan 1000 bila es, domain energi Jasmine kecil masih bertahan. Bagi Jasmine kecil, hal ini diberikan karena identitas dan posisinya tidak akan mudah terancam oleh Mu Xuanyin, meskipun kemampuan Mu Xuanyin jauh melebihi ekspektasinya. Mu Xuanyin tidak pernah bisa benar-benar menimbulkan ancaman sehingga Jasmine kecil hanya menggunakan sekitar 30% kemampuannya. Serangan es yang sedingin es terus berlanjut, tetapi badai angin dan sinar es mulai berkurang seolah-olah mempertahankan kondisi tertinggi terbukti sulit untuk dipertahankan. Jasmine kecil mengangkat kepalanya, hendak mengatakan sesuatu, ketika tangisan es Phoenix tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sayap es Phoenix mulai mengepak. Cincin es biru mulai turun dari langit, langsung menuju Jasmine kecil. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi biru. Apa yang dianggap sebagai kondisi es dan es terkuat dan paling ekstrim kini telah meledak secara eksponensial. Energi mendalam Jasmine kecil segera ditekan. Dia perlahan-lahan disegel dan mulai kehilangan kendali. Energi es yang belum pernah dilihat sebelumnya yang tampak seperti jutaan bila es kecil menembus wilayah kekuasaannya, menyelimuti tubuhnya dan menembus langsung ke dalam jiwanya, membuatnya berteriak kaget. Cincin es biru mulai menyusut saat diturunkan karena menekan kekuatan mendalam Little Jasmine. Segera, perlahan-lahan ia maju sekitar 30 meter dari tempatnya berdiri. Jasmine kecil menegang dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa sakit. Akhirnya tatapan matanya berubah, pupil matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru yang sangat menyilaukan. Boom! Seluruh alam kuno berguncang karena ledakan tersebut. Ledakan ini jauh melebihi trauma apapun yang dialami oleh dunia rahasia kuno ini selama pertarungan mereka. Semua makhluk hidup di alam ini kehilangan indera pendengarannya pada saat itu. Cincin es biru itu hancur berkeping-keping. Semua energi dingin dalam rentang 100 km dihilangkan, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang turun dari langit dan menghapus semuanya. Apa yang menggantikan seluruh area itu adalah siulan cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang berkelap-kelip seperti kilat. Seolah-olah Mu Xuanyin dipukul oleh palu dari surga. Sosoknya melesat mundur sekitar 50 km. Ketika dia berhenti, tidak ada satupun perubahan yang ditemukan di wajahnya yang bersalju. Biru es dan biru-biru. Kedua warna tersebut berdekatan satu sama lain tetapi cukup jelas bahwa dunia rahasia kuno ini terbagi menjadi dua bagian. Jasmine kecil masih di posisinya sebelumnya, tapi dia tidak lagi terlihat puas diri seperti sebelumnya. Saat ini, di kedua tangannya yang kecil ada pedang biru yang sangat besar. Bilah pedangnya bahkan lebih besar dari tubuh gadis kecil itu dan tingginya 2 kali lipat. Gagang pedang yang tampak tebal membuat tangannya tampak tidak bisa memegangnya dengan benar. Bahkan prajurit setinggi 9 kaki pun akan kesulitan menggunakan pedang sebesar itu, apalagi gadis kecil mungil. Namun, pemandangan gadis dan pedang ini memberikan kesan aneh namun sinergis, seolah-olah mereka adalah satu, seolah-olah hanya akan mendengar suaranya, bergerak sesuai perintahnya, memungkinkan dia untuk mengemudikannya. Seluruh tubuhnya terbuat dari baja namun tampak seperti kaca. Suatu saat ia bersinar di bawah cahaya biru yang cemerlang, saat berikutnya ia tampak gelap dan tanpa cahaya. Gagangnya panjangnya 1 kaki, bilahnya sangat tajam. Di depan pedang biru itu ada 2 sinar seperti darah yang bergerak, tampak seperti serigala haus darah dengan taringnya yang teracung. Dengan pedang besar di tubuhnya, udara di sekitar Jasmine kecil benar-benar berubah. Sebelumnya dia adalah orang yang penuh kehati-hatian, kenaifan, dan keaktifan. Sekarang, kehadirannya benar-benar mampu menekan kekuatan Mu Xuanyin, mengeluarkan aura menakutkan. Wajahnya sekarang merupakan gambaran ketidakpedulian.
Auranya tidak lembut atau tenang, melainkan kebalikannya. Penuh dengan kebrutalan dan kekerasan. Sepertinya dewa iblis kuno telah terbangun dari tidurnya di dalam tubuh kecil miliknya. Langit terbelah dan bumi berguncang, lautan bergemuruh dan seluruh makhluk hidup bersujud. Itu tampak seperti pertanda kedatangan seorang tuan. Hidup atau mati, semuanya tampak gemetar ketakutan. Pedang suci serigala surgawi. Seberkas cahaya berkedip di mata Mu Xuanyin. Jasmine kecil tidak menjawab. Kedua lengan kecilnya terangkat, pedang besar berwarna biru itu tergantung tegak di udara. Dia tidak memiliki jejak kemarahan atau niat membunuh padanya, namun dia memancarkan niat bertarung yang mengejutkan. Jika pedang dan kekuatannya dibuat untuk berperang, sekali dilepaskan akan mengguncang langit. Dengan pedang besar yang terangkat, cahaya biru cemerlang yang berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya mulai bergeser secara perlahan. Saat pedang menunjuk ke udara, bayangan serigala biru sepanjang 50 km mulai terbentuk. Apa itu? Sisa-sisa orang yang selamat di alam kuno laut ilusi sedang melihat ke langit, tidak satu pun dari mereka mampu berdiri tegak. Mereka menatap ketakutan dan kagum pada serigala biru, mata mereka selebar piring. Alis Mu Xuanyin yang sedingin es turun dan raut wajahnya berubah serius. Dia dengan ringan melambaikan tangannya dan putri pedang salju memulai orbit aneh di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya. Di tengah serigala biru sepanjang 50 km, Jasmine kecil akhirnya bergerak. Pedang besar berwarna biru itu ditebas ke bawah. Bibir merah mudanya bergerak, suaranya masih kosong, namun membawa jiwa yang gemetar karena dingin dan kuat. Tebasan serigala surgawi. Aduh! Serigala biru melolong menghadap ke langit dan kemudian langsung menerkam Mu Xuanyin. Saat ia mendekat, ia menciptakan garis biru panjang yang tidak menghilang dalam waktu lama. Jika Yunce hadir, dia pasti akan sangat terkejut. Langkah inilah yang dia pelajari secara pribadi dari Jasmine. Jurus pertama dari Tome Dewa Penjara Sirius, tebasan serigala surgawi. Tapi meskipun itu juga merupakan tebasan serigala surgawi, ketika menyangkut kekuatan, irama, dan konsep, itu berada ribuan mil di luar Yunce. Jika apa yang ditampilkan Yunce bisa dianggap setara dengan kekuatan sebatang lilin, maka tebasan dari Jasmine kecil ini setara dengan galaksi tanpa batas. Sosok Mu Xuanyin mundur. Setiap kali dia mengeksekusi Moon Splitting Cascade, itu akan meninggalkan teratai es yang benar-benar murni. Serigala surgawi yang panjangnya 50 km merobek udara. Mu Xuanyin tampak sangat kecil dan lemah di bawah kekuatan gambar serigala yang tidak terlihat, tetapi pada saat inilah 99 teratai es yang indah muncul di hadapannya. Dengan ujung pedangnya, semua teratai es dilepaskan pada saat yang sama, memenuhi langit dengan cahaya sedingin es. 9 formasi jantung teratai ekstremitas. Saat dunia tenggelam dalam keheningan, kecemerlangan dari cahaya biru sedingin es semakin meningkat. 99 teratai es mulai berputar di dalam cahaya biru seperti bintang yang mengorbit, membentuk formasi bintang besar, memenjarakan serigala biru selebar 50 km. Gambar serigala biru segera berhenti melolong karena tertutup rapat oleh es, membeku di udara. Setelah hening sejenak, teratai es dan gambar serigala meledak pada saat yang bersamaan, memenuhi langit dengan cahaya biru. Kekuatan serigala surgawi telah menurun secara substansial, namun kekuatan yang tersisa masih sama mengerikannya. Mu Xuanyin tidak bergerak. Pedang putri salju dengan ringan menusuk, segera membelah sisa kekuatan serigala surgawi menjadi dua. Kedua bagiannya bersiul melewati sisinya. Setengah napas kemudian, seluruh dunia di belakangnya menjadi gambaran kehancuran dan kehancuran. Kejutan muncul di wajah dingin Jasmine kecil sekali lagi. Mu Xuanyin sebenarnya menghindari pedang suci serigala surgawi miliknya. Ini sangat mengejutkannya. Juga,
Ketika dia melepaskan gerakan pertamanya, Mu Xuanyin langsung menerimanya, dan sepertinya dia tidak mengeluarkan banyak energi untuk melakukannya. Baginya, ini terasa tidak terbayangkan. Heavenly Wolf Secret bangkit sekali lagi, serangan keduanya bergerak maju. Taring liar, bom bom bom, dunia mulai bergetar lebih hebat lagi. Setiap makhluk hidup di setiap sudut alam kuno laut ilusi hanya bisa menyaksikan, saat serigala biru yang sangat besar dan kuat melakukan kehancuran di seluruh dunia. Robekan spasial yang besar langsung terbentuk, seolah-olah tersambar petir. Itu membentang lebih dari sepertiga dari dunia rahasia, berlangsung beberapa napas tanpa menutup. Alam kuno laut ilusi tidak hanya bergetar, namun seolah-olah telah mencapai titik didih. Langit terbalik dan bumi terbalik sepenuhnya. Gunung-gunung runtuh dan lautan terkoyak. Tangisan putus asa dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya dibungkam sepenuhnya sebelum semua kehidupan terkubur di dalam dunia yang hancur ini. Baik itu praktisi mendalam yang masuk ke alam kuno ini atau makhluk hidup yang lahir dan besar di sini, semuanya telah meninggal tanpa mengetahui penyebab kematiannya. Bencana alam. Bagaimana bencana alam yang begitu mengerikan bisa terjadi di dunia ini? Bagaimana kekuatan ini bisa datang dari makhluk hidup? Saat alam kuno hampir terbelah dua oleh robekan spasial itu, dua bola cahaya biru bercahaya masih terlihat jelas. Indra roh Jasmine kecil melintasi ratusan kilometer, mencoba mengunci lokasi Mu Xuanyin. Taring liar, yang bahkan lebih kuat dari gerakan awalnya masih belum bisa mengalahkan Mu Xuanyin. Itu hanya memaksanya mundur 100 km. Cahaya aneh lainnya muncul di mata Little Jasmine. Setelah itu, niat yang lebih besar untuk berperang muncul di matanya yang berdarah dan seperti serigala. Ruang secara kasar terkoyak beberapa kali. Beberapa ratus kilometer ruang dilintasi dalam sekejap mata saat dua sosok biru terus-menerus bentrok di udara, bertukar lusinan gerakan dalam sekejap. Gambaran burung Phoenix es dan serigala biru juga akhirnya saling bentrok, menjungkir balikkan langit, menghancurkan hukum dunia ini. Daerah di sekitar keduanya dengan cepat menciptakan kekosongan kehancuran alami yang membentang beberapa ratus kilometer. Semua yang menyentuhnya langsung hilang tanpa bekas.